Utang banyak banget. Amin ini punya utang. Saya mohon izin. Saya mau ngomongin apa bingung ini. Banyak guru. Ngapa tadi saya ngebacain tentang rukun iman? Jumlah dari rukun iman ada 6. Dulu saya diajarin sama guru saya Pak Bu Yajid di madrasah. Arkanul iman sittatun, gitu kata dia. Rukun iman ada 6. Yang pertama antu'mina billah. Kudu tahu, kudu yakin, kudu mantep, kudu mengimani akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kematian bagian daripada rahasianya Allah. Yang tua mati, yang muda mati, yang sehat mati, yang sakit mati, RT mati, RW mati, kadus, lurah, camat, wali kota. Kita sumpahin biar dia pada mati, biar kita yang gantiin, kan begitu. RT mati, RW mati, camat mati, lurah mati, kita pada gantiin dah. Pada doain RT mati, RW mati, lurah mati, camat, presiden mati. Semuanya bakalan mati, dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Kudu diimanin tuh. Cepat, lambat, sehat, sakit, tua, muda, bakalan ketemu sama yang namanya kematian. Sekarang kan lagi musim orang pada mati dadakan, nyaingin dangdut. Kalau dulu kan cuma ada dangdut dadakan di TPI, sekarang ada orang mati dadakan. Almarhum al-maghfurullah Abuya Uci Turtusi dalam ta'lim terakhirnya beliau meriwayatkan bahwasannya yang namanya ulama tuh kasyaf. Dia punya pandangan tembus pandang. Makanya ada ulama yang meriwayatkan tentang turunnya bala pada hari Rebo, bulan Safar di Rebo terakhir. Orang Jawa biasanya nyebutnya Rebo Wakasan. Orang kampung kita biasa ngerjain sembahyang sunnah tolak bala. Sebab di dalam pandangan ulama ahli kasyaf, ahli tasawuf, itu setahun sekali bala turun ke alam dunia. Begitupun ulama-ulama ketika yang namanya virus belum turun, itu ulama udah ngeliat duluan bakal adanya wabah di kita punya negeri. Suatu riwayat dikisahin sama almarhum Abuya Uci Turtusi, ada ulama yang kasaf. Ketika ini wabah turun ke alam dunia, ini wabah laporan dulu sama ulama. Dia ngadu dulu sama orang alim. Kata ini wabah, wahai alim, saya diutus oleh Allah untuk membawa manusia dipanggil Allah lantaran sebab adanya aku. Kata ini alim, berapa orang jumlahnya yang lu mau bawa sebab adanya lu, sebab adanya wabah? Kata ini wabah, saya disuruh Allah, ditakdirkan Allah untuk ngebawa manusia sejumlah 1000 orang. Kemudian setelah ini wabah berjalan beberapa waktu, berbulan-bulan, 2 tahun jalan, wabah yang ada nih lebih dari 1000 orang. Kalau sekarang yang meninggal udah berapa tuh? Ada 3.000-an, puluhan ribu ya? Puluhan ribu orang. Karena yang meninggal di luar perjanjian, ini wabah dipanggil sama ulama. Wabah, dulu ketika turun pertama kali di alam dunia, lu pernah ngomong yang lu bawa tuh untuk menghadap Allah 1000 orang. Tapi kenapa yang lu bawa saat ini lebih dari 1000 orang? Ini wabah jawab, saya ini beriman kepada Allah.
Makanya dalam rukun iman yang terakhir ada qada dan qadarnya Allah. Qada itu nasib baik, qadar itu nasib buruk. Ada orang yang sakit tahunan, anaknya capek ngurusin, mantuknya capek ngurusin, udah disumpahin mati, kagak mati-mati. Emang belum wayahnya mati. Tapi ada orang yang gak sakit lagi, tiba-tiba mati. Makanya kudu mengimani qada dan qadar Allah. Begitupun wabah, ketika ditanya alim, wabah kenapa yang meninggal lebih dari 1000? Kata wabah, saya mah beriman kepada Allah. Ketika Allah nyuruh saya 1000. Lalu kenapa wahai wabah, itu orang yang meninggal lebih dari 1000? Yang lebihnya itu adalah orang-orang yang takut kepada aku, tapi tidak takut kepada Tuhanku. Jadi dia pada kaget tuh, lantaran adanya wabah, dia kaget. Banyak tetangga yang mati, dia kaget. Takut sama wabah, tapi dia kagak takut sama Allah. Banyak kagak orang yang kagak takut sama Allah? Banyak. Orang kata, biar kata ada wabah yang teler mah teler baik, teler baik. Yang hobi pakong mah makong baik. Nggak ngaruh. Biar kata adanya wabah. Nah kebanyakan tuh yang begitu tuh, yang mati kaget karena adanya wabah, bukan sebab adanya wabah. Kalau wabah mah udah ditulis dari sononya, tinggal ngelihat doang malaikat maut. Bang Udin ada enggak nih di daftarnya? Ustadz Bahrudin ada enggak di daftarnya? Kalau enggak ada di daftarnya mah enggak bakal dibawa malaikat maut. Makanya ini malam kita tanemin di hati kita masing-masing iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman la fi lisani, iman enggak cuma di mulut, fi qalbih, kudu di hati, fi amalih, kudu di dalam perbuatan. Dia 3 tuh. Iman kudu jalan bebarengan. Yang pertama iman kudu ada di mulut, yang kedua iman kudu ada di hati, yang ketiga iman kudu ada di perbuatan. Orang ngaku beriman, kenal sama Allah, kenal Rasulullah, kagak sembayang dia, belum beriman. Orang beriman, dia kenal sama Allah, kenal sama Rasulullah, la fi amalih, belum mengamalkan sesuatu yang disunahin Rasul, belum beriman dia. Jadi iman mah kudu jalannya bebarengan, kudu di mulut, kudu di hati, kudu di perbuatan. Makanya orang ngaji 3. Yang pertama fikih, wajib hukumnya dituntut. Orang yang paham ilmu fikih, dia punya gelar namanya abid. Orang yang abid ahli ibadah, ahli ibadahnya paham terhadap fikihnya. Lalu ilmu kedua yang wajib dituntut namanya ilmu tauhid, yakin terhadap larangan Allah, yakin terhadap yang disuruh Allah. Lalu yang ketiga namanya tasawuf, larinya ke qada dan qadarnya Allah. Ikutin prokes, jaga 3M. Apa tuh? Yang pertama madang, yang kedua madang, yang ketiga madang. Madang aja terus. Orang kalau yang cuci tangan, kita mau orang Islam sebelum disuruh cuci tangan, dari jauh-jauh hari kita udah disuruh dawam terhadap wudu. Orang yang dawam wudu, kata Nabi, al-wudu'a silaul mu'min. Wudu itu perisainya buat orang mukmin yang beriman kepada Allah. Jadi kalau orang udah wudu dari rumah pergi tempat tahlil, udah pasrah sama Allah. Kalau emang dikodoin sama Allah kita pulang dari sini kena COVID, ya emang udah qadarullah. Biar kata kita tolak udah pasti datang. Tapi kalau emang Allah enggak takdirin, biar kata tiap hari kita berkerumun, insya Allah bakalan Allah jaga. Tanemin di hati iman kepada Allah. Jangan meyakini tentang virusnya, tapi yakini tentang Allahnya. Bukan berarti kita ngelawan virus, tapi kita takut terhadap Allah, takut terhadap wabah yang ada di
dunia. Lalu ini malam kita dalam rangka takziah menghibur keluarga musibah Bang Arman bin Niman. Saksiin bareng-bareng, ini orang Bang Arman udah pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinin udah pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kitab namanya Siyarus Salikin. Ini kitab 4 jilid. Ini kitab syarah daripada kitab yang dikarang sama Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Nama kitab yang dikarang Hujjatul Islam Ihya Ulumuddin, diterjemahin ke dalam bahasa Melayu sama Syekh Abdul Somad Falembani dari kitab Ihya Ulumuddin yang jumlahnya 8 jilid disarah jadi 4 jilid. Di dalam kitab Siyarus Salikin dikisahin ada sahabat Nabi. Dia bagian daripada Ashabul Badar, sahabat Nabi yang ngikut perang Badar. Nama ini sahabat Nuaiman. Ini Nuaiman sahabat yang lain sama sahabat yang lain. Dia punya kelakuan beda. Dia mah dijamin masuk surganya Allah bukan karena banyaknya ibadahnya Nuaim, bukan karena banyaknya istighfar Nuaim, tapi ini Nuaim dijamin masuk ke dalam surganya Allah lantaran Nuaim satu-satunya sahabat Nabi yang bisa bikin Nabi tertawa terbahak-bahak. Dalam riwayat Nuaim nih punya kelakuan rada rese, rada jahil. Saking jahilnya Nuaim, ketika Rasul kedatangan tamu dari Yaman, ini Nuaim ngelihat itu tamu bawa onta gede-gede. Kata Nuaim, alangkah enaknya daging ini onta yang gede. Bagaimana kalau ini onta kita potong, dagingnya kita kasih ke Rasulullah SAW. Akhirnya ini onta dipotong sama Nuaim. Dipotong, dimasak, dihidangin ke depan tamu-tamu Rasul, dimakan sama Rasul dan tamu-tamunya. Begitu ini tamu Rasul keluar dari rumah Nabi, dia ngelihat ontaknya hilang atu. Kata Nabi, kemana itu onta yang atu wahai Nuaim? Onta yang satu telah engkau makan wahai Rasul dan tamu-tamumu. Jadi Rasul kagak bisa marah, emang dia yang makan. Kata Rasulullah, bagian emang gue yang makan, gue yang ganti, kata Rasul. Udah beres tuh. Dalam riwayat lain, Nuaim suatu hari lagi jalan di pasar, dia ngeliat buah-buahan seger-seger, bagus-bagus. Nuaim mikir dalam kepalanya, nih buah kalau dibawa ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul udah pasti girang, Rasul udah pasti seneng. Akhirnya kata Nuaim, wahai engkau tuan penjual buah, bungkusin ini buah, pilihin yang bagus-bagus, anterin ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata tukang buah bungkusin, rapih dibungkusin, dianterin ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tukang buah nemuin Rasul, Rasul saya disuruh nganterin buah sama Nuaim. Buah apa yang dibawa? Ini macam-macam buah, ada anggur, ada jeruk, ada apel. Ya udah alhamdulillah. Yang jadi masalah wahai Rasul, nih buah cuma dipesan sama Nuaim, belum dibayar sama Nuaim. Jadi saya kesini nganterin buah sekalian minta duitnya. Nuaim dipanggil sama Rasulullah, Nuaim sini Nuaim. Lu mesenin gua buah, tapi ngapa lu nggak bayar? Lo kan saya udah pesenin, kudu saya juga yang bayar. Rasul cuman bisa senyum, Rasul cuman bisa ketawa. Ketika Rasul tawa, Rasul sering dikerjain sama Nuaim. Sahabat yang lain kesel. Yang paling gedek ngeliat Nuaim nih, sahabat yang paling galak, Umar ibn Khattab. Kata Umar ibn Khattab, yang enak nih kita kampak olehnya si Nuaim nih. Tiap hari ngerjain Rasulullah, tiap hari ngejailin Rasulullah. Ketika Umar ibn Khattab marah, kata Rasulullah, jangan engkau maki Nuaim. Walaupun Nuaim sering mengecewakan aku,
Walaupun Nu'aim sering membuatku kecewa, tapi Nu'aim beriman kepada Allah dan beriman kepada aku. Nu'aim akan masuk ke dalam surga bersama-sama denganku lantaran Nu'aim bikin aku tertawa di alam dunia. Tuh, cuma lantaran Nu'aim bikin ketawa dijamin sama Rasulullah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kagak segini doang kerjaan Nu'aim. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Nu'aim banyak bengong, Nu'aim banyak diem. Ketika Nu'aim lagi duduk di depan masjidnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nu'aim ngeliat ada orang tua yang buta yang bulak-balik di depan pandangannya si Nu'aim. Emang Nu'aim lagi kangen sama Rasulullah, nih orang buta mundar mandir di depan Nu'aim. Nu'aim kesel, disamperin nih orang buta sama Nu'aim. Wahai buta, ada apa engkau bulak-balik di hadapanku, mundar mandir di depanku? Kata ini orang buta, saya dari tadi nyari kamar mandi, belum ketemu. Anterin saya dah, tolongin saya dah, saya pengen kencing udah kebelet bener nih. Baik dah, saya anterin, kata Nu'aim. Dituntun nih orang buta masuk ke dalam masjidnya Nabi. Di depan tuh, di dalam masjid ada Umar bin Abdul Aziz, waktu itu khalifahnya. Kata ini Nu'aim, udah buka dulu celana lu dah, tuh udah lempengannya bener, kalau lu mau kencing, kencing. Ketika ini orang buta buka celananya, sahabat dari belakang pada teriak, hei buta, ntar dulu, yang lu mau kencingin presiden tuh, jangan sembarangan kencing. Keluar nih orang buta, ditarik keluar dari masjidnya Nabi. Kata ini orang buta, saya kagak tahu kalau yang saya mau kencingin ini presiden. Tadi saya dianterin kemari, yang nganterin saya kagak tahu siapa. Sahabat Nabi udah piling, udah pasti yang nganterin ini orang buta, yang ngejailin ini orang buta si Nu'aim. Emang Nu'aim doang yang kerjaannya begini nih? Emang Nu'aim doang yang jahat begini nih? Ini orang buta mangkal dalam hatinya, dendam dalam hatinya. Kata ini orang buta, ntar gua ketemu Nu'aim, gua pukul palanya sampai ini tongkat patah terbelah menjadi dua. Dicari tuh Nu'aim, berhari-hari cari, kagak ketemu Nu'aim. Karena udah kelamaan nyari, udah nyampe ke kupingnya Nu'aim bahwa ada orang buta yang nyari-nyari dia. Akhirnya sebelum Nu'aim ketemu orang buta, si Nu'aim yang nyari ini orang buta. Kata Nu'aim ketika ketemu orang buta kedua kalinya, wahai buta, saya dengar lu lagi nyari si Nu'aim. Kata ini buta, iya, saya lagi nyari Nu'aim. Saya kesal banget sama Nu'aim, lantaran saya dianterin ke dalam masjid Nabi, saya hampir-hampir ngencingin presiden. Kalau begitu, gua anterin dah lu ke rumah si Nu'aim. Ntar kalau emang dia udah ada di hadapan lu, kemplang aja langsung. Akhirnya diajak keliling-keliling nih orang buta nih. Begitu rapi keliling-keliling, masuknya balik lagi ke masjid Nabi. Balik lagi di hadapan Umar bin Abdul Aziz. Ketika ada di hadapan Umar bin Abdul Aziz, kata Nu'aim ngebisik di telinga si buta, buta templang. Nih si Nu'aim udah ada di depan lu. Ketika itu tongkat diangkat, sahabat yang lain teriak lagi, buta ntar dulu jangan, yang lu mau keplak presiden, jangan. Nggak jadi lagi aja. Akhirnya nih orang buta, dia bersumpah dalam hidupnya nggak bakal percaya sama yang namanya manusia. Saking dia gedegnya masih Nu'aim. Ini Nu'aim dalam riwayatkan jahil, ini Nu'aim dalam riwayatkan jahat. Tapi Nu'aim dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nih yang hadir di majelis ini nih, termasuk Bang Arman yang dipanggil Allah, adalah orang-orang yang sepanjang hidup kita, dari kita diberanakin, dari kita diperocotin, kita nggak pernah ngelihat Nabi Muhammad SAW. Kita nggak pernah dengar suaranya Nabi Muhammad SAW. Tapi dari kecil kita diajari untuk mengimani Nabi Muhammad SAW. Yakinin di dalam hati, yakinin di dalam diri, iman kita kepada Rasulullah SAW bakal nganterin kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
bukan amalan sholat kita yang banyak, bukan zikir kita yang banyak, bukan tasbih kita yang banyak, bukan tadarus kita yang banyak, tapi kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat mengantarkan syafaatur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kagak ada pertolongan lain kecuali pertolongan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada seorang kiai namanya Kiai Haji Ali Mansur. Ini Kiai Ali Mansur Banyuwangi. Dalam kekhawatirannya terhadap zaman pada masa itu, dia istikharah. Dalam istikharahnya dia bermimpi, dia disuruh ngarang sholawat, hingga jadilah sebuah sholawat yang kita kenal saat ini dengan sholawat Badar. Ketika ini sholawat Badar jadi, tiba-tiba seluruh masyarakat kampungnya daripada Kiai Haji Ali Mansur berbondong-bondong pada datang, yang bawain kue, yang bawain pisang, yang bawain ayam. Sampai-sampai Kiai Ali Mansur bingung, ada apa ini? Kenapa? Ternyata masyarakat satu-satu di dalam mimpinya bertemu sama sahabat ahli Badar. Ketika itu makanan yang tadi dibawain sama masyarakat mateng, jadi dihidangin. Tiba-tiba rombongan dari Jakarta yang dipimpin sama Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi Kuitang, Al-Habib Jindan bin Salim Jindan di Kampung Melayu, nyampe ke daerah Banyuwangi. Kata ini Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi Kuitang, mana saya pengen lihat itu sholawat yang engkau karang. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke dalam mimpiku, menyuruh aku mendatangimu untuk melihat sesuatu yang engkau karang. Ketika itu karangan dilihat sama Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi Kuitang. Karangan itu kata Habib Ali adalah karangan yang dapat mengusir bala dari alam dunia. Makanya pesan saya, balikin kayak zaman dulu lagi. Kalau mau maghrib, mau asar, mau subuh, baca tuh sholawat Badar. Bagaimana sholawatnya? Kita baca bareng-bareng. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala toha. Salatullah ala yasin. Mudah-mudahan itu sholawat jadi sholawat yang suatu saat nganterin kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pesan saya yang terakhir, ini udah masuk bulan Muharram. Di dalam Quran dijelasin arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dia nempel. Rajab terpisah. Dari sekian banyaknya kemuliaan Muharram adalah kita disuruh puasa tanggal 9 dan 10 bulan Muharram. Puasa di di hari yang ke-9 disebut dengan puasa Tasu'a. Dari kalimat tis'a artinya 9.
puasa di hari 10 disebut Asyura dari kata Asyara artinya 10. Kita minta sama Allah dipanjangin umur, disehatin badan supaya kita bisa nunain itu puasa di tanggal 9 dan 10 bulan Muharram. Sebab saking banyaknya kemuliaan yang terjadi di tanggal 10 bulan Muharram adalah salah satunya Nabi Yunus alaihi salam dikeluarin dari perut ikan Nun lantaran zikirnya yang berbunyi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan dia doa tuh sama Allah, doanya itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Boleh itu bacaan dijadiin wirid selama bulan Muharram. Sebab banyak nabi-nabi yang diselamatin pada tanggal 10 bulan Muharram. Diampunin dosanya pada tanggal 10 bulan Muharram. Mudah-mudahan ini Muharram jadi bulan ampunan juga atas dosa-dosa kita. Dan khususnya Bang Arman bin Niman yang dipanggil Allah ditempatin di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon dibukain pintu maaf, mohon dibukain pintu ampunan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.